Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita membahas tentang contoh soal dan latihan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel contoh soal 1. 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jadi ada 3 buah hambatan yang identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya, jadi hambatan ketiganya adalah 0,75 ohm, hambatan dari total ketiga hambatan tersebut 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing hambatan. Nah, di soal ini sudah jelas kalau dia hambatannya identik. Jadi dari mulai bentuk, dari mulai muatan, dari mulai bahannya semuanya sama, tiga-tiganya ya, gak ada yang berbeda. R total atau hambatan total paralelnya adalah 0,75 ohm. Ditanyakan R1, R2, dan R3-nya masing-masing berapa? Sekarang kita jawab. Nah, ini yang tadi saya udah bilang, kata identik berarti jenis material penyusun hambatan adalah sama, sehingga besarnya pun akan sama. Antara R1 dengan R2 dengan R3 semuanya sama besar. Nah, rumus rangkaian paralel yang udah kalian catat, semoga aja kalian baca. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 dan seterusnya. Sebanyak apapun rangkaian paralelnya. Karena ini 3 berarti 3 aja cukup. Nah, karena ketiganya identik, jadi saya menuliskan R semua. Jadi 1 per R totalnya adalah 0,75 ohm sama dengan 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R. Karena semua R-nya sama kan? Hambatannya sama, nggak ada yang beda. Berarti 1 per 0,75 ohm sama dengan 3 per R. Karena 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R sama dengan 3 per R. Sehingga R sama dengan 0,75 ohm dikalikan dengan 3 karena dikali silang ya. 1 dikali R, 3 dikali 0,75, jadi R sama dengan 0,75 ohm dikali 3 sama dengan 2,25 ohm. Jadi besar R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 nggak ada, maaf. Besar R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 2,25 ohm. Itu nilai R-nya. Sekarang contoh soal 2. Perhatikan rangkaian berikut. Ini rangkaian apa? Rangkaian seri, ya. Diketahui besarnya R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 3 ohm, R3 adalah 5 ohm. Jika tegangan totalnya adalah 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Ditanyakan adalah arusnya. Next, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3-nya sama dengan 5 ohm. V total sama dengan 24 volt. Nah, 24 volt berarti yang ditanyakan adalah arusnya berapa? Jawab sekarang. Kita nyari besar hambatan total dalam rangkaian dulu. Jadi karena yang ditanyakan arus totalnya, kita udah punya tegangan total, tapi di sini ada 3 hambatan. Jadi kita harus menghitung semua hambatannya dulu, yaitu cari hambatan pengganti atau jumlah dari hambatannya. Karena ini seri, berarti kita pakai persamaan dari hambatan seri, yaitu R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. R totalnya sama dengan 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm ya. 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10. Nah, kita punya hukum Ohm untuk mencari besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian, yaitu hukum Ohm apa? V sama dengan I dikali R. V total sama dengan
I total atau arus total dikalikan dengan hambatan total. Nah, berarti kalau misalnya ditanyakan I totalnya, V total dibagi dengan R total. V totalnya udah ada, yaitu 24 volt dibagi dengan R total yang tadi udah kita hitung, yaitu 10 ohm. Berarti I sama dengan 24 volt dibagi dengan 10 ohm, yaitu 2,4 ampere. Karena arus adalah satuannya ampere. Sampai sini bisa dipahami? Jadi arus totalnya adalah 2,4 ampere. Next, contoh soal 3. Nah, ini kalau tadi rangkaian seri, yang ini rangkaiannya paralel. Nah, perhatikan rangkaian berikut. Diketahui besar R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya 12 ohm, R3-nya 6 ohm. Jika tegangan totalnya adalah 12 volt, tentukan hambatan total dan besar arus yang mengalir pada R2. Arus yang mengalir pada R2 berarti I2 ya. Pertama kita cari dulu hambatan total. Loading. Nah, diketahui R1, R2, R3, V3 harusnya V total adalah 12 volt. Yang ditanya adalah R total sama arus pada rangkaian 2, pada hambatan kedua yaitu I2. Sekarang kita jawab cari R total. R total hambatan total di sini adalah hambatan yang disusun 3 hambatan yang disusun secara paralel. Berarti kita cari hambatan total pada rangkaian paralelnya. Rumusnya yang tadi ya, sama yang soal 1, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kalau yang di soal 1 ada keterangan kalau mereka adalah identik. Kalau di sini tidak ada keterangan, berarti biarkan seperti ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1-nya adalah 4 ohm, R2-nya adalah 12 ohm, berarti 1 per 12 ditambah dengan 1 per R3 yaitu 6, berarti 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6 sama dengan 1 per R total. Next, 1 per R total sama dengan 3 plus 1 ditambah 2. Dari mana? Kita samakan dulu penyebutnya. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kita cari dulu KPK dari penyebutnya berapa. Nah, semua angka yang di bawah ini atau penyebutnya bisa sama-sama dibagi 12. Boleh nggak Bu dibagi 6? Nggak bisa, kenapa? Karena ada 12 di situ. Boleh nggak 24? Boleh, kalau 24 bisa. Intinya kelipatannya ya, semuanya harus bisa. Harus disamakan penyebutnya, karena ini bilangan campuran. Nah, sama-sama sekarang KPK-nya saya ambil 12. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 1, makanya 3. Nah, 12 dibagi 12 adalah 1. 1 dikali 1, 1. Nah, 12 dibagi 6 adalah 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Makanya 3 plus 1 ditambah 2 dibagi dengan 12. 1 per R total sama dengan 3 tambah 1 tambah 2 adalah 6 per 12. Jadi 1 per R total sama dengan 6 per 12. Ini udah dapat belum R totalnya? Belum, karena masih 1 per R total adalah 6 per 12. Maka R total aja sama dengan 12 dibagi 6. Kita balik. Kalau 1 per R total adalah 6 per 12, berarti kalau R total aja sama dengan 12 dibagi 6, sama dengan 2 ohm. Kita sudah dapat hambatan total rangkaiannya. Sekarang yang kedua ditanyakan adalah arus pada hambatan kedua atau arus I2. Pakai hukum Ohm yang mana V sama dengan I kali R, berarti I2 sama dengan V total dibagi R2. I2 sama dengan V totalnya adalah 12 volt dibagi dengan
R2-nya adalah 12 ohm. Berarti 12 volt dibagi 12 ohm sama dengan 1 ampere. Berarti arus yang melewati hambatan kedua adalah 1 ampere. Nah, ini latihan soalnya. Bisa dibaca. Silakan dikerjakan di buku catatannya. Dikumpulkan di sini ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan soal latihannya. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.